segala hal yang sewajarnya mengalami kemunculan adalah wajar mengalami padangan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Rama Ramani, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dalam serangkaian kegiatan Puja Bakti hari Minggu yang diselenggarakan di Wihara Eka Dhammaloka, Surabaya. Lama sekali saya sudah tidak berkunjung ke wihara ini. Lebih dari 1 tahun mungkin. Banyak mengisi kegiatan yang dilaksanakan secara streaming ataupun online, sehingga begitu tadi datang ke wihara ini, suasananya ternyata sudah baru, banyak yang baru. Termasuk umat Buddhanya. Banyak yang wajah-wajahnya baru juga. Artinya wihara ini memberikan potensi dan kesempatan bagi banyak umat Buddha yang bisa mendapatkan manfaat. Selain untuk bisa melakukan kebajikan di tempat ini, tapi juga mendapatkan manfaat-manfaat dari upaya bajik yang telah dilakukan. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas uraian Dhamma yang berhubungan dengan nasihat Sang Buddha tentang kebebasan. Kalau mengacu pada beberapa literatur dalam pustaka Pali, sebenarnya nasihat Guru Agung Buddha yang berhubungan dengan kebebasan ini tidak sedikit. Lebih dari 10 khotbah beliau yang mengajarkan tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh seseorang, para siswa, untuk bisa merealisasi ajaran beliau. Bahkan dikatakan jika mereka bisa menjalankan praktik itu dengan baik, akan dapat merealisasi kebebasan. Tapi pada hari ini, Ibu Bapak, saya tidak akan menguraikan 10 khotbah Dhamma. 1 khotbah Dhamma saja. Yang saya angkat dalam salah satu sutta di dalam Wacana Pali, Pustaka Pali. Sutta tersebut berjudul Wimutta Yatana Sutta. Boleh diingat. Wimutta Yatana Sutta. Wimutta Yatana Sutta adalah khotbah yang berhubungan dengan 5 cara untuk dapat merealisasi kebebasan. Dan 5 cara ini, jika seseorang di kehidupan ini mendapatkan kesempatan atau memperoleh kondisi itu, adalah bukan hal yang mustahil, adalah bukan hal yang tidak mungkin jika seseorang dapat mencapai kebebasan itu. Wimutta Yatana Sutta berasal dari istilah kata Wimutta dan Ayatana. Ya. Wimutta
mendekati kesamaan dengan istilah kata wimutti, ya, yang artinya kebebasan. Ayatana artinya adalah landasan. Ya. Jadi sutta yang berhubungan dengan landasan kebebasan. Wimutta Yatana Sutta. Sutta ini terdapat dalam kelompok kitab suci Majjhima Nikaya di bagian Sutta Pitaka. Guru Agung Buddha menyatakan bahwa ada 5 hal disampaikan kepada para biku. Dan para biku yang dimaksud di sini bukan hanya kelompok para petapa atau samana, termasuk juga para perumah tangga. Ada 5 landasan yang ketika seseorang memiliki upaya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan penuh kewaspadaan, mengembangkan 5 hal ini, maka ia yang batinnya belum terbebas akan ada potensi untuk dapat merealisasi kebebasan. Batinnya yang berada pada noda-noda pengotor batin, maka batinnya akan dapat mengikis noda-noda dari pengotor batin tersebut. Dan orang tersebut akan mendapatkan kondisi tercapainya keamanan dari duka. Pencapaian keamanan dari duka. Nah, apa 5 hal itu, Ibu Bapak? Dalam sutta ini yang pertama dikatakan, jika ada seorang yang memiliki kondisi atau kesempatan mendengarkan dhamma dengan secara jelas dari seorang guru dhamma, mereka yang mengetahui kebenaran, dan dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan, mendengarkan uraian dhamma itu, sehingga mendapatkan pemahaman melalui makna dan inspirasi dhamma itu. Maka batinnya akan muncul kegembiraan. Dengan muncul kegembiraan, maka rasa bahagia muncul. Begitu muncul rasa bahagia, jasmani dan batinnya akan tenang. Dan disitulah batinnya akan terbebas dari pengotor batin. Jadi aspek pertama dalam sutta ini dikatakan, mendengarkan dhamma adalah salah satu potensi untuk bisa seseorang mencapai kebebasan. Kalau Ibu Bapak merenungkan hal ini, jika sudah banyak membaca dhamma ataupun mendengar uraian dhamma, tidak sedikit para siswa di zaman kehidupan Sang Buddha itu yang merealisasi dhamma, ya, terbebas dari penderitaan hanya dari mendengar dhamma. Walaupun itu hanya satu kata, walaupun itu hanya satu kalimat, walaupun itu hanya satu syair, bahkan sampai uraian terperinci. Jadi begitu sangat berharganya kesempatan mendengarkan dhamma itu, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mengerti betapa berharganya kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma, maka seseorang yang bijaksana, yang memahami potensi ini, ia akan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma. Kenapa, Ibu Bapak? Kita lahir di masa puncak ajaran dhamma Guru Agung Buddha itu masih dapat
didengar dan dipelajari. Ibu bapak bisa bayangkan jika ibu bapak lahir pada masa ajaran Guru Agung Buddha ini sudah tidak banyak orang yang mau mendengar dan mempelajari, bahkan mempraktikkan. Kesempatan untuk mendengarkan Dhamma itu menjadi tidak mudah, menjadi sangat sulit. Jangankan pada masa ajaran Buddha itu masih ada, pada saat Guru Agung Buddha masih ada pun, tidak semua orang yang bertemu dengan Guru Agung Buddha mengerti Dhamma. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang dengan kualitas kecerdasannya, kecerdasan di sini dalam artian kemampuan memahami realitas kehidupan, yang dapat mengerti Dhamma ajaran Sang Buddha itu dengan cara yang benar. Nah, sehingga kesempatan untuk mendengarkan Dhamma ini memang adalah kesempatan yang sangat berharga, Ibu Bapak. Ada di salah satu literatur Tipitaka juga, Guru Agung Buddha menguraikan tentang manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ada 5 juga. Di antaranya, seseorang yang belum pernah mendengar Dhamma itu menjadi tahu dengan Dhamma tersebut. Bagi yang sudah pernah mendengar, maka akan muncul pemahaman yang lebih jelas. Yang pertama itu dalam istilah Pali Asutang Sunati. Kemudian yang kedua Sutang Pariyodapeti. Dari sudah menjadi jelas, batinnya akan terbebas dari keraguan-raguan. Wicikica dapat diatasi dari mendengarkan Dhamma. Dengan memiliki kebebasan dari keraguan-raguan, maka seseorang itu bisa mencapai pandangan benar atau pengertian benar. Jadi pandangan benar atau pengertian benar itu hanya bisa muncul pada saat keraguan-raguan kita diatasi. Setelah itu, begitu pandangan itu benar atau pengertian itu benar atau pengetahuan muncul, batin seseorang menjadi tenang, Ibu Bapak, menjadi damai. Beberapa waktu lalu, saya mendengarkan satu cerita dari seorang biku. Dikatakan biku ini didatangi oleh seseorang yang sedang mengalami depresi, Ibu Bapak. Depresinya itu karena permainan pikirannya sendiri sebenarnya. Dia berpikir bahwa dia merasa telah membunuh orang tuanya. Begitu. Kenapa saya menceritakan cerita ini? Karena ternyata ketika seseorang memiliki pengetahuan, Ibu Bapak, pengetahuan Dhamma dengan baik, wija atau pandangan benar itu dengan benar, itu akan sangat membantu sekali. Begitu seseorang yang mengalami depresi ini merasa dirinya telah membunuh orang tuanya, dia menjadi menderita atau bahagia kira-kira Ibu Bapak? Menderita. Kemudian biku itu bertanya, syarat terjadinya pembunuhan itu yang pertama adalah karena adanya niat. Ada tidak niat di dalam pikirannya itu? Tidak ada. Kemudian ada usaha melakukan pembunuhan itu. Ada tidak usaha melakukan pembunuhan itu? Tidak ada. Tahu ada makhluk, kemudian makhluk itu karena perbuatan kita, maka tindakan itu mengkondisikan makhluk tersebut mengalami kematian. Bahkan sampai kita mengetahui itu mengalami kematian. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka Anda tidak dapat menyebut diri Anda sebagai seorang pembunuh. Nah, mengetahui hal itu, umat yang datang ini menjadi tersadarkan, Ibu Bapak.
Begitu berharganya satu pengetahuan Dhamma untuk mengatasi penderitaan batin. Dan pengetahuan itu muncul dari dalam diri kita kalau kita punya potensi untuk mendengarkan ajaran. Mendengarkan ajaran. Nah, maka cara pertama atau untuk mencapai landasan kebebasan yang pertama, yaitu dengan cara mendengarkan Dhamma itu adalah sangat berharga. Ya. Karena itu juga merupakan satu kesempatan ibu bapak untuk bisa batinnya terbebas dari pengotor batin, dari kotoran batin. Ada satu kisah nyata di Indonesia, ibu bapak. Seorang Romo yang baru saja menyampaikan khotbah Dhamma seperti ini. Baru saja selesai menyampaikan khotbah Dhamma di Puja Bakti. Kemudian setelah seusai satu, Romo ini kena serangan jantung, meninggal. Ibu bapak bisa bayangkan, beliau meninggal dengan tenang, dalam artian ya tidak ada raut itu. Kenapa? Karena baru saja melakukan kebajikan. Baru saja mengerti Dhamma itu juga untuk bisa disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan. Mungkin yang ditinggalkan menjadi sedih, tapi kualitas kebajikan dari mereka yang menjadi seorang Dhamma Duta atau Dhamma Katika adalah mereka yang memiliki potensi juga batinnya terarah pada Dhamma, tidak mengarah pada hal di luar Dhamma. Jadi hal ini juga sangat penting. Umat Surabaya sudah berapa orang yang di ruangan ini yang sudah pernah mencoba mengikuti program Pabaja Samanera, Biku, atau Atasilani? Siapa? Coba, saya mau tahu. Wah, tidak ada. Ini karena malu-malu tidak mau angkat tangan atau memang tidak pernah? Tidak pernah ya, oke. Alasannya itu kalau yang pria ya, waktunya belum pas sila. Ya. Terus kemudian belum dapat cuti. Ya. Kemudian ada lagi, istri belum mengizinkan sila. Ini kalau istrinya tidak mengizinkan ini, wah, melarang suaminya untuk mendapatkan kebahagiaan walaupun singkat. Ya. Dan banyak hal lainnya. Kalau yang putri-putri biasanya, wah, belum siap melepas rambutnya sila. Jadi Atasila ini boleh nggak cukur rambut? Pasti itu apa pertanyaannya. Ya. Kalau nanti pun dijawab boleh, waktunya belum pas sila. Banyak alasannya. Tapi kalau ibu bapak bisa memang ada kesempatan, kondisi ada, ya dapat izin dari keluarga dan lain sebagainya, dicoba. Walaupun itu hanya sekali seumur hidup, dicoba. Sebenarnya ada 3 masa yang seharusnya itu digunakan sebagai kesempatan minimal menjalani kehidupan pabajita, yaitu pada masa anak-anak, pada masa usia remaja, dan pada saat kita dewasa. Anak-anak sudah lewat sila. Usia 7-12 tahun, ini saya sudah sweet 70, bukan sweet 17 ya. Misalkan gitu. Remaja juga sudah lewat ini, ya. Sudah di atas 30 tahun. Nah, kesempatan terakhir ini. Ya, kesempatan terakhir. Nggak usah takut. Kadang-kadang nanti saya nggak mau jadi biku, jadi atasilani, jadi samanera, karena nanti harus bisa ceramah sana-sini. Tidak. Kalau bisa ceramah, bagus. Itu artinya punya satu kualitas. Kalau tidak, setidaknya ibu bapak mau belajar Dhamma. Setidaknya. Mau belajar Dhamma, mengerti Dhamma itu digunakan untuk diri sendiri, syukur bisa dibagikan kepada yang lainnya.
Karena sebenarnya ketika seseorang punya potensi untuk bisa mengajarkan dhamma, itu punya kondisi atau potensi untuk batinnya bisa terbebas dari penderitaan. Kemudian cara yang ketiga, Ibu Bapak, yang terdapat di dalam Wimutta Yatana Sutta ini, selain mendengarkan dhamma, mengajarkan dhamma, ternyata cara yang ketiga adalah dengan cara melafalkan dhamma. Melafalkan dhamma. Baik itu secara batiniah ataupun secara ucapan. Kalau secara ucapan itu sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Ibu Bapak, betul ya? Dengan cara apa? Membaca parita. Ibu Bapak tadi kurang lebihnya mulai puja bakti 9:30, kemudian mengulang dhamma, walaupun singkat, membaca parita awamanggala. Kalau kita mengerti dengan baik, ya dhamma itu dilafalkan, kemudian mengerti maknanya, itu membawa potensi pada pembebasan juga. Ya. Jadi kesempatan itu juga sangat berharga. Kalau nanti muncul dalam pikiran, saya males baca parita, ingat itu, suta ini. Ya. Kalau nanti juga males, saya males mendengarkan dhamma, ingat suta ini. Saya mau diminta untuk ngisi ceramah, alasan-alasan lainnya, ingat suta ini. Karena itu punya potensi untuk batinnya terbebas dari penderitaan. Dengan ibu bapak datang ke wihara, kemudian baca parita, dan lain sebagainya. Kalau memang benar dengan sungguh-sungguh terkonsentrasi pada saat pembacaan, pelafalan parita itu, pikiran ibu bapak tidak kemana-mana. Fokusnya hanya di parita itu. Dan pikiran yang terkonsentrasi adalah punya potensi untuk bisa muncul ketenangan batin. Begitu tenang, batinnya berada pada potensi dhamma, pikirannya terarah pada dhamma. Ya. Jadi melafalkan dhamma ini sangat penting, walaupun hanya satu kata. Ada seorang biku di zaman kehidupan Sang Buddha itu, yang oleh Sang Buddha hanya diberikan satu objek saja. Kemudian diulang-ulang dalam batinnya. Dan setelah mengulang objek itu, biku ini jadi arahanta. Cepat sekali. Ada yang hanya mengingat satu kata, batinnya bisa terbebas dari penderitaan. Dewa Saka menjadi Sotapanna. Bahkan juga mencapai kualitas kebahagiaan batin hanya karena mengulang satu kalimat. Nah, artinya melafalkan atau mengulang kembali dhamma itu sangat penting. Sang Buddha, ya Petapa Gotama, menjadi batinnya itu tenang ketika mendengar satu istilah kata, nibbana, redam, padam. Beliau menjadi tenang, menjadi damai batinnya. Jadi dhamma ini sangat berharga sekali Ibu Bapak. Kalau itu diulang, dilafalkan dalam batin ataupun di dalam ucapan, itu akan membawa pada potensi pikiran kita terbebas dari kotoran batin. Kotoran batin. Itu sangat penting. Kemudian cara yang keempat. Setelah ada kesempatan mendengarkan dhamma, bisa mengajarkan dhamma, melafalkan dhamma itu, kemudian kesempatan yang keempat ini, kalau dalam kehidupannya seseorang ini mampu ya, menyelidiki dhamma itu di dalam dirinya sendiri. Ya. Artinya, seseorang ini punya potensi menelisik, baik itu pikiran, perasaan, ingatannya, ya, segala bentuk-bentuk batinnya, ya, termasuk jasmaninya. Diselidiki. Dhamma mengajarkan bahwa
Segala hal, segala bentukan di dunia ini bersifat tidak kekal, misalkan. Ibu bapak merenungkan, memikirkan dhamma itu, kemudian menyelidiki, apakah benar segala hal ini tidak kekal? Begitu. Jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Diselidiki. Yang tidak kekal itu apakah hanya sesuatu di luar diri kita atau semua di dalam diri kita? Kalau di luar diri, ya apa yang kita lihat. Mata kontak dengan benda, telinga kontak dengan suara. Ini juga tidak kekal. Wewangian, bebauan, rasa, termasuk sentuhan-sentuhan, dan objek-objek batiniah lainnya. Itu juga tidak kekal. Kalau memang setelah direnungkan, diamati, diselidiki dalam batinnya, kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha ini benar, tidak kekal, kita baru akan mengerti manfaat dhamma itu, Ibu Bapak. Begitu menghadapi situasi perubahan, oh perubahan ini wajar. Yang muncul akan lenyap, yang datang akan pergi. Yang lahir akan mati. Tahu ya sebenarnya ya. Tapi begitu benar-benar terjadi dalam diri kita, wah, sedihnya berbulan-bulan. Tapi sebenarnya kalau itu sering-sering kita renungkan Ibu Bapak akan mengalami manfaat-manfaat dari dhamma itu. Dihantam, ibaratnya orang dihantam perubahan sekali, oke dia masih sedih-sedih, 2 kali sedihnya berkurang, 3 kali sudah biasa. Akhirnya begitu melihat perubahan, oh ini wajar. Semakin batin kita itu memiliki kemampuan melihat perubahan itu dengan wajar, Ibu Bapak, semakin kita itu bisa mengurangi penderitaan. Tapi kalau dilihat segala sesuatunya itu menjadi tidak wajar, akan semakin menderita. Melihat perubahan dengan kewajaran mengurangi penderitaan. Melihat perubahan dengan kemelekatan menambah penderitaan. Ini hukum dhamma. Hukum perubahan di alam semesta ini. Dan kita begitu masih berada dalam lingkup kelahiran dan kematian ini, ya akan terus begitu. Kalau belum mencapai nibbana itu, saya mengutip istilah kata dari Bante Panyawaro itu, matinya etok-etokan. Matinya itu pura-pura. Kenapa? Mati, lahir lagi, nanti mati lagi, lahir lagi, mati lagi, begitu terus. Mau diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita begitu. Kalau belum merealisasi kebebasan, belum merealisasi nibbana, matinya itu masih mati pura-pura. Pura-pura mati. Ibaratnya hanya ganti pakaian. Ini pakaiannya rusak, ganti lagi yang pakaian baru. Begitu saja terus-menerus. Sampai benar kita ini, sudah, saya mau melepas semuanya. Selesai. Begitu. Nah ini cara yang keempat. Menyelidiki dhamma di dalam batin kita. Pikiran kita ini dilihat. Jangan hanya sering melihat pikiran orang lain, Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak seneng ya melihat pikiran orang lain ya. Melihat drama, hasil karya sutradara orang lain itu seneng. Seperti nonton filmnya orang lain itu loh Ibu Bapak. Drama Korea, ya. Terus apa begitu? Bisa berjam-jam di hadapan televisi ya, untuk melihat pikiran orang lain. Tapi coba Ibu Bapak
sebagai sutradara pikiran sendiri ini, amati pikirannya itu. Tahan enggak dengan itu? Nanti begitu melihat, ternyata pikiran saya ini lebih lihai dari sutradara film terkenal, misalkan begitu. Ibu bapak baru akan tahu perubahan pikiran yang muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Orang awam yang belum berpengetahuan biasanya akan senang dengan kemunculan. Tetapi mereka para Arya, orang yang sudah punya pengetahuan dan kebijaksanaan, akan tenang dengan kepadaman, Ibu Bapak. Karena sudah tidak dipermainkan oleh keinginan. Ini harus direnungkan. Apakah saya sudah bahagia dengan kepadaman batin saya? Atau saya masih lebih senang memunculkan bentukan-bentukan pikiran di dalam batin saya? Bentukan-bentukan perasaan di dalam batin saya? Nah, kalau ibu bapak sudah senang melihat kepadaman, batinnya akan tenang. Itu sebagai kunci. Yang terakhir, cara kelima untuk mendapatkan potensi kebebasan atau landasan kebebasan yang kelima, ini adalah dengan cara meneguhkan pikiran pada praktik samadhi dengan penembusan panya atau pandangan benar. Dalam nama lain ya pengembangan bawana. Jadi kalau umat Buddha berpikir bahwa pencapaian kearahataan atau pencapaian kebebasan itu hanya bisa direalisasi dalam satu cara saja, yaitu meditasi. Kita belum mempelajari yang empatnya. Karena di dalam sutta ini dikatakan ada 5 cara. Bahkan kesempatan mendengarkan Dhamma, kalau itu dilakukan dengan tekun, dengan rajin, dengan penuh kewaspadaan, dan sungguh-sungguh, seseorang bisa merealisasi kebebasan. Pada saat mengajarkan Dhamma, kalau dia juga batinnya waspada, ini juga bisa memiliki potensi untuk merealisasi kebebasan. Pada saat melafalkan Dhamma, ini juga bisa mencapai potensi merealisasi kebebasan. Pada saat menyelidiki Dhamma dalam batin kita sendiri, itu juga bisa merealisasi kebebasan. Nah, begitu seseorang teguh dalam satu konsentrasi yang ditembus dengan pandangan benar atau panya, itu juga akan bisa merealisasi kebebasan. Nah, 5 cara ini, Ibu Bapak, di dalam Vimutayatana Sutta dikatakan sebagai cara bagi seseorang untuk mencapai kebebasan. Tahapan 5 ini dirangkum menjadi 3 faktor. Kalau seseorang ingin mencapai kebijaksanaan melalui 5 cara ini juga dikatakan bisa. Cara pertama, kedua, dan ketiga, ini dikatakan cara memperoleh kebijaksanaan dengan cara sutta mayapanya. Ya. Kemudian cara yang keempat itu adalah dengan cara cinta mayapanya. Cinta itu dari istilah kata citta, pikiran, merenungkan. Kemudian yang terakhir ini adalah dengan bawana mayapanya. Jadi 5 aspek dengan 3 faktor ini akan memunculkan kualitas kebijaksanaan yang tujuannya untuk kebebasan. Nah, itulah Ibu Bapak uraian Dhamma yang bisa saya sampaikan pada sesi kegiatan Puja Bakti hari Minggu di Wihara Eka Dhammaloka pada hari ini. Semoga walaupun singkat, Ibu Bapak mendapatkan manfaat, mendapatkan wawasan untuk dapat menghargai kesempatan ini. 5 kesempatan dan 5 potensi ini untuk dapat merealisasi kebebasan. Semoga semuanya berbahagia
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya akhiri. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Sadu, sadu.